Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung. Ya pemirsa, di pagi hari yang cerah hari ini tentunya kita akan membahas tema yang baru lagi daripada minggu sebelumnya ya, dan tentunya dengan narasumber yang berbeda pula ya. Dan tapi izinkan saya sebelumnya untuk salam sapa terlebih dahulu. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Tentunya tidak lupa kami sapa Bapak Ibu pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang saat ini sedang menjalankan pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Dan tentunya tidak lupa kami sapa Bapak Ibu karyawan dan karyawati Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru yang saat ini sedang bertugas. Semoga diberikan kemudahan dan juga kesehatan dalam menjalankan tugasnya hari ini. Baik pemirsa, tema kali ini kita akan membahas tentang tips mengenai mengatasi mom shaming ya. Yang mana mom shaming ini adalah istilah yang sering muncul dan mulai populer setelah di media sosial ini setiap orang itu bebas berkomentar ya tentang apapun, apa-apa berkomentar ya, namanya sekarang julukannya netizen ya, netizen berjulid lah seperti itu ya. Dan kadang-kadang komentar yang didapat ini bersifat negatif ya dan bahkan mempermalukan. Nah, tindakan mom shaming ini mungkin saja tidak disadari oleh pelakunya karena mereka mungkin beranggapan ucapannya adalah hal yang biasa atau wajar. Namun, ada kalanya ucapan yang dianggap biasa saja bisa menyakiti perasaan ibu lainnya sehingga termasuk mom shaming. Nah, jadi di sini kita harus hati-hati ya, karena mom shaming itu bisa dilakukan atau tanpa sadar ya diucapkan atau dilakukan seperti itu. Nah, di sini kita nanti akan membahas bersama-sama dengan narasumber yang sudah hadir. Langsung saja kita sapa Dr. Eli Nurhidayati, spesialis kedokteran jiwa ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Dokter Gita. Iya, bagaimana hari ini kabarnya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya dok. Ya. Insya Allah ya dokter ya. Bagaimana puasa hari ini dok? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya dok. Semoga kita bisa menjalankan puasa nanti dengan baik ya dokter ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah dokter, tema hari ini kita membahas tentang tips menghadapi mom shaming ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan. Pengertian dulu deh dok, mungkin pengertian dari mom shaming itu apa ini dok? Silakan. Oke, kalau untuk mom shaming itu ya, tadi seperti sudah sebutkan dokter kita ya di awal tadi pembukaannya ya. Jadi mom shaming adalah suatu tindakan yang merendahkan, mencela, dan menghakimi ibu tentang cara mengasuh dan juga keputusan yang diambil oleh ibu itu terkait anaknya. Itu sih untuk per definisinya memang begitu ya. Dan tadi juga yang sudah disebutkan dokter kita bahwa sebagai pelaku itu kadang tidak merasa telah melakukan ya, betul sekali. Karena dia anggap itu sesuatu yang wajar ya. Dan kemudian karena memang mungkin mereka sebetulnya sayang ya mungkin sama tetangganya atau mungkin sama keluarganya gitu, sehingga itu pengen tuh ya, nggak sadar itu kepengen, dia merasa seolah-olah yang paling betul, seperti itu sih. Iya, dokter. Mungkin salah satu ciri-cirinya apa saja nih dok, kalau yang termasuk dari mom shaming itu dok? Iya, tadi tindakan mom shaming itu salah satunya adalah yang paling sering ya, biasanya kontroversi atau merasa paling benar tentang persalinan ya. Gitu. Ini ibu-ibu ya dok ya, ibu-ibu. Persalinan normal gitu lebih bagus daripada sesar. Gitu. Betul dok, betul. Padahal kan sebetulnya itu sesuatu yang sama-sama mempertaruhkan nyawa juga ya. Kadang-kadang juga sesar juga karena indikasi yang memang harus dilakukan gitu. Kemudian juga tentang ASI nih gitu. ASI, ya. iya dong, betul. Susu formula atau ASI murni gitu yang dipompa gitu ya. Itu. Kemudian juga tentang bekerja gitu. Gimana sih gitu? Kok bekerja kok misalnya terlalu sibuk sehingga anaknya nggak keurus yang bla 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 lah gitu ya. Iya dok. Padahal kan ya
pasti itu sudah dipertimbangkan ya kenapa itu bekerja. Kemudian juga ada macam-macam ya. Ada lagi tentang bentuk badan itu yang paling ini ya. Gimana sih kok ibunya gemuk kok anaknya kurus gitu ya. Itu juga sering gitu. Nah itu yang kadang paling agak menyakitkan juga ya. Nyelekit gitu, banget nyelekit, itu dok. Gitu. Betul, iya, dok. Apalagi kalau ngomongnya di depan orang banyak, ya kan? Betul. Gitu. Karena saya tidak tahu ya. Kayaknya memang masih belum apa ya. Belum terbiasa mungkin ya bagaimana cara ngomong di depan umum gitu ya. Gitu. Dok, betul, kan pasti ada etikanya. Apalagi tadi yang seperti dokter kita sebutkan ya, apalagi di media sosial medsos ya dok ya. Sementara orang yang nggak kenal gitu kan, tetapi seakan-akan dia yang paling benar ya. Betul gitu. Ya. Komen-komen itu ya dok ya. Oke. Tapi sekali lagi sebetulnya kalau di dunia maya itu kan kalau kita pikir secara tenang gitu ya, tidak emosi. Iya betul. Ini kan bukan sesuatu yang sebenarnya ya. Namanya juga dunia maya gitu. Betul. Iya. Ngapain dimasukin hati nah, gitu. Betul sekali. Kadang-kadang itu kita lupa gitu ya. Seakan-akan ini kayak beneran gitu. Betul dong. Kemudian kalau orang di sosial media itu kalau mengupload sesuatu, pasti kan juga pas baik-baiknya aja ya, nggak mungkin yang jelek-jeleknya diupload gitu. Misal perkembangan anak gitu dia misalnya kesannya sih mungkin kalau yang ini kesannya kayak kok baik-baik terus sih gitu ya, tapi kan memang kalau pas anaknya baik, pas anaknya pinter, itu pasti yang diupload. Betul. Coba kalau pas anaknya cranky, nakal, atau pas nangis, itu nggak mungkin diupload. Nggak mungkin diupload, betul. Iya. Jadi hal-hal seperti itu yang menyebabkan itu tadi kita tidak sadar ya bahwa sebetulnya kita lagi melakukan mom shaming gitu. Iya. Karena ini ya dokter, maksudnya lisan itu agak mungkin sensitif, jadi langsung ngomen aja gitu ya dokter ya. Terutama mungkin pola asuh juga kadang-kadang sering dikomentari. Nah gitu itu ya. Komentari termasuk tadi kan begitu ngomong anaknya kurus gitu langsung serempet-serempetin ke pola asuh. Oh kamu cara ngasuhnya nggak benar, makannya harus gimana gitu. Semua salah. Jadi ibu yang mengalami mom shaming itu kan akhirnya jadi kayak kenapa sih aku semua disalah-salahin, bener ya? Aku ini nggak mampu misalnya. Jadi kan bahaya juga untuk ibu-ibu yang memang secara mental dia nggak kuat ya, jadi dia akan memikirkan kata-kata itu terus sampai akhirnya efeknya sampai ke depresi, ya kan? Iya dong. Apalagi kalau ini misalnya masih bayi ya, anaknya masih bayi, kita kan misalnya baru sekitar 2 mingguan gitu setelah melahirkan, tadi 1 bulan setelah melahirkan yang dulu pernah kita bahas itu kan. Kita pernah bahas juga tentang depresi postpartum, ya. Kalau dia baru belajar gimana mengasuh anak, tetapi habis itu di shaming kan justru akan memperberat untuk depresi. Ya, begitu dari kita. Baik dokter, berarti memang apalagi kepada ibu-ibu yang masih muda dan baru pertama kali punya anak nih dok ya, itu mungkin sepertinya seperti sasaran empuk nih buat dikomentari ya, dan seperti itu ya. Nah sekarang kita masuk ke penyebab. Biasanya tuh penyebab mom shaming ini apa aja nih dok? Macam-macam ya, yang saya tahu ya. Karena sebetulnya mereka yang melakukan memang nggak tahu kalau dia melakukan mom shaming, itu terus terang gitu ya. Dia tidak menyadari juga dampak buruknya, karena dia itu menganggap wajar, ya. Tetapi ada juga yang mungkin jenuh dengan dia mengasuh anak, terus kemudian bosen dia di rumah, gitu kan. Misalnya ini nggak bekerja ibunya. Jadi bisa memicu untuk seseorang berkomentar buruk terhadap ibu yang lain gitu, karena sebetulnya dia sendiri yang lagi nggak nyaman gitu. Kemudian dengan melampiaskan amarah terhadap masalah yang sedang dialami itu, otomatis kan kalau dia berkomentar dia kelihatan agak lebih bagus dibandingkan yang dikasih komentar. Betul, itu sih salah satu penyebab shaming gitu.
itu yang paling utama itu ya nggak sadar ya dok. Kalau omongannya udah nyelekit gitu ya, berbicara udah nyeletik, mungkin ada sifatnya juga seperti itu. Nah, sama itu tadi bosan dengan rutinitas sehari-hari jadi mencari pelampiasan seperti itu ya dokter ya. Betul. Karena itu memang secara psikologi biasanya bawaan juga ya dokter ya, kayak gitu di ya. samping mungkin memang kepribadiannya model seperti itu. Betul juga ya kan, kalau itu memang nggak bisa dirubah ya. Iya dong. Jadi kitanya sendiri yang harus bisa beradaptasi dengan orang tersebut. Itu sih. Itu. Baik dokter. Nah tadi kan kita sudah ada membahas sedikit bahwa efeknya itu bisa sampai depresi. Nah kalau dampak atau efek panjangnya itu mom shaming ini bagaimana dok, nanti efek panjang ke depan bagi momnya yang ini menderitanya itu atau jadi buliannya itu dok? Ya, ya tadi betul, yang paling ini memang depresi ya. Sementara tanda-tanda depresi itu sendiri kan juga jadi ibunya jadi malas ngapa-ngapain, iya kan? Iya, terus kalau malas ngapa-ngapain kan termasuk malas malas mengasuh anak ya, gitu. Iya, jadi kan nanti dia sendiri rugi ya. Jadi karena anaknya jadi nggak keasuh dengan baik, otomatis tumbuh kembangnya otomatis terganggu. Ya kan, gitu. Itu sampai sedampaknya sampai jauh ya, nggak hanya ke ibunya sendiri menyebabkan depresi, tetapi tumbuh kembang anak juga terganggu. Ya kan? Sangat ini banget ya dokter ya, sangat riskan ya, riskan depresi untuk, beratnya itu ya. Riskan untuk generasi kita selanjutnya juga kan. Iya, betul itu. Jadi sepertinya kayak mom shaming biasa aja, tapi itu dampaknya panjang juga, gitu. Luar biasa ya pemirsa, makanya hati-hati dalam berucap berlisan ini ya, karena efek panjangnya tadi yang depresi tadi bisa membuat ini ya, selain psikis terganggu, itu juga akan mempengaruhi tindakan atau perilaku ya dok ya, maksudnya ke anaknya tadi ya dok, seperti itu. Jadi nggak konsentrasi mikirin kata-kata netizen ya kan, jadi nggak fokus pada saat memberi asuhan ke anaknya gitu, atau kadang-kadang jadi cuman jawab itu malah lupa ngurus anaknya gitu ya, efeknya panjang gitu. Itu yang kita takutkan adalah justru perkembangan anaknya terganggu karena dia jadi nggak pede kan, jadi nggak pede, ngasih makan ini salah, terus gendong seperti ini salah, semuanya salah gitu. Gitu. Baik dokter, nah sekarang tadi kan kita sudah membahas ada efek panjangnya sampai ke depresi. Nah kalau misalkan nih dok, contohnya misalkan saya, tapi amit-amit jauh kan balai ya dok. Kalau misalkan saya yang jadi korban bulian atau body shamingnya itu, apa yang harus saya lakukan dok? Ya, oke, kalau ini di media sosial ya, jangan direspon ya, tentu saja diabaikan aja, kalau perlu tidak usah dibaca gitu. Kemudian kita untuk mencegah itu juga, ya kita harus punya ruang privasi ya. Jadi kita kasih status WA itu siapa aja sih yang bisa baca, itu kan orang-orang tertentu yang dekat-dekat dengan kita ya. Jangan kita share semuanya gitu. Untuk menghindari itu kan, untuk menghindari sakit hati dan lain-lain gitu. Itu kadang-kadang kita nggak jaga itu. Jadi kadang-kadang kita juga lupa bahwa curhat apapun di media sosial atau unggah apapun itu efeknya bisa kemana-mana ya. Dan kayaknya kita tetap harus punya ruang privasi ya, gitu. Kemudian tadi setelah abaikan ya, kalau kebaca ya jangan dipikirkan. Betul. Terus kalau memang dirasa perlu banget ya hapus saja postingan itu. Kalau memang sumbernya mom shamingnya itu berasal dari postingan kita gitu, hapus saja biar nggak ada orang lain yang akan komentar lagi kan gitu. Kemudian bisa juga untuk pertimbangkan menutup media sosial sementara kalau memang sudah kelewat batas ya gitu. Itu kalau yang di media sosial gitu. Berarti intinya kita tuh daripada kita melihat, mendengar, membaca, harusnya ya kita menjauhkan saja ya dokter, menghindari saja seperti itu ya dok ya. Jangan terlalu kalau kata istilah sekarang baperan lah dok ya gitu, kalau baca-baca atau mungkin kita dikomentari seperti itu. Nah mungkin ada lagi dok selain itu dok? Ini maksudnya kalau kita merasa lingkungan itu toksik buat kita, ya kita yang keluar aja dari lingkungan itu. Setuju. Ya. Jangan terlalu justru membalas, nanti malah nggak selesai gitu.
Jadi kita mesti juga cermat ya, cermat untuk memilah gitu. Apa yang terbaik buat diri kita gitu. Jadi kalau menurut si influencer, biasanya kan kita patokannya untuk parenting itu siapa, kan ada ya. Betul gitu. dong, iya. Kita cermat memilah aja, mana yang cocok buat kita, mana yang terbaik buat kita, karena yang paling tahu tentang apa namanya, apa yang cocok buat kita kan kita sendiri ya, bukan komentar orang. Jadi tidak setiap komentar orang itu diikuti gitu, nanti kita jadi bingung sendiri, itu ya, jangan terpengaruh dengan orang lain itu. Kemudian bijak juga untuk merespon ya, karena kadang-kadang justru kalau kita meresponnya dengan cara yang reaktif, justru akan ini ke kita sendiri kan gitu. Kemudian kalau ini bukan bukan sesuatu di media sosial, apa ini ketemu langsung gitu, ya kita senyum aja gitu ya. Kita senyum, kemudian oh ya Bu, terima kasih sarannya gitu. Nanti akan saya lakukan gitu aja ya, walaupun di hatinya mungkin dongkol gitu ya, gitu. Biar nggak nambah-nambah kan, biar nggak nambah-nambah. Kalau perlu juga digunakan suatu guruan lah gitu. Memang anak saya langsing-langsing kok gitu kan, mau jadi model gitu. Jadi model gitu. Betul. Kemudian yang juga penting adalah libatkan suami. Kan kita nggak sendiri ya. Cuman kadang-kadang kita lupa ya, ini urusan ibu-ibu nih, apa yang ngomong ke suami gitu. Tapi padahal itu penting banget gitu ya. Karena dengan kita melibatkan suami, ada pendengarnya, suami mungkin bisa memberikan masukan yang lebih bijak gitu kan. Biasanya laki-laki kan nggak terlalu emosional ya, itu lebih bijak. Atau mungkin suami semakin support gitu. Oke, kalau kamu nggak bekerja, memang itu untuk sudah komitmen kita berdua, kemudian juga untuk kebaikan anak. Toh tidak selamanya nggak bekerja juga ya, nanti kalau anaknya sudah besar, sudah bisa ditinggal, juga akan bekerja. Jadi mungkin ada kata-kata yang membuat kita jadi lebih ayem, nggak terbawa emosi dengan yang temennya tadi gitu. Terus ya itu tadi, kalau memang kita sudah nggak nyaman di lingkungan itu, ya kita keluar dari lingkungan yang toksik itu. Baik dokter, wah luar biasa memang godaan ya dokter ya. Cuman itu tadi memang saya setuju harus libatkan suami ya dokter ya, seperti itu. Kadang-kadang kalau misalkan kita jadi istri kalau dongkol masalah luar atau mungkin habis dibully atau baca komentar aneh-aneh tuh jadinya tuh efek sampingnya malah perilaku kita ke suami yang nggak baik ya dokter ya. Diemin suami, malas masak. Nggak hanya ke suami loh, itu tadi kan efeknya ke perkembangan anak. Termasuk sikap kita ke anak gitu. Kita jadi lebih uring-uringan. Kalau misalnya tadi anaknya kurus karena makannya sulit, begitu dia nggak mau makan kita jadi gampang marah kan. Jadi anak bukan semakin menikmati kegiatan suap menyuap itu makan, tapi semakin stres dong. Takut gitu. Jadi semakin banyak ulah kalau mau makan gitu. Itu efeknya kan banyak. Jadi kalau dia makannya kurang, kemudian perkembangannya terlambat, kemudian juga untuk daya tangkap dan lain-lain kan juga berpengaruh gitu. Baik dokter. Nah sekarang kalau tadi saya memposisikan diri saya sebagai korbannya dokter ya, maksudnya korban mom shamingnya. Nah sekarang adakah tips and trick untuk kita untuk menghindari atau sebagai jadi pelaku mom shaming itu dok? Oh iya, jadi untuk menghindari supaya kita tidak menjadi pelaku ya. Yang pertama adalah ini, apa namanya, kita itu nggak usah ngasih masukan kalau nggak diminta. Gitu. Tapi nggak tahu kita adatnya gimana. Kita nggak ngasih, nggak minta masukan, udah sampai set di komen ya dok. Jadi kita nggak usah ngasih masukan kalau nggak diminta ya. Kemudian kita ngasih masukan juga mesti timingnya yang tepat gitu. Nggak di depan orang banyak, kemudian kata-kata yang dipilih itu harus kata-kata yang tepat. Memang ini perlu latihan sih, dan juga memang tadi hubungannya dengan kepribadian seseorang gitu. Kalau mungkin di sekitar kedokteran mungkin sudah sering ya empati gitu ya, simpati, gitu. Ya, betul. Empati, tapi tidak semua orang bisa berempati ke orang lain gitu. Itu, jadi kita pun kalau ngomong pilih kata-kata yang tepat, misalnya tidak langsung gitu, misalnya dia melakukan sesuatu kesalahan gitu, tidak langsung misalnya,
oh misalnya saya kemarin misalnya saya baca buku kemarin, kayaknya di buku tersebut ini juga ada loh panduan tentang misalnya menggendong anak atau apapun gitu. Katanya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kan kesannya kita sedang menceritakan panduan itu, bukan sedang ngajarin dia gitu. Walaupun kan masuk ya, maksudnya tetap pesannya masuk, tapi tidak melecehkan si ibu itu kan. Iya gitu. Jadi itu tadi, pilih kata-kata yang tepat itu tadi. Dan juga kita perlu jaga kesehatan mental kita ya, gitu. Kalau memang capek gitu ngurus anak itu, kadang-kadang kita juga perlu me time ya. Itu kadang-kadang juga me time juga buat mom shaming juga gitu. Kok tega-teganya sih ninggalin anak ke salon gitu. Ya padahal anaknya dititipin sama neneknya, misalnya neneknya kan udah tua yang bla 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 panjang. Jadi kalau itu kalau memang kita kayak terpojok atau apa, itu kita bisa kok menjelaskan gitu, tetapi tadi dengan kata-kata yang tepat gitu. Oke, masukan ibu misalnya bagus sih, cuman besok lain kali coba saya coba ya bu, misalnya kayak gitu. Jadi lebih nyaman gitu ya. Terus kalau tadi kita dengan guruan tadi kan membuat yang men-shaming itu, membuat yang men-shaming kan jadi nggak enak sendiri. Kok reaksinya gitu ya? Kadang-kadang jadi gitu. Ya, gitu. Ya, kadang-kadang memang ini ya dokter ya, memang harus dari diri sendiri yang menahan ya dokter seperti itu. Mungkin yang satu yang penting ini kali ya dok ya, apakah kita jangan sampai menganggap gaya asuh kita paling benar ya dok, seperti itu dokter ya. Betul, karena kan tergantung kondisi masing-masing ya. Oke, mungkin dia si A bisa memberikan pola asuh yang seperti itu karena ekonominya cukup, fasilitasnya ada gitu. Sementara yang lain kan belum tentu fasilitasnya sama gitu. Kemudian kondisinya juga beda. Memang betul-betul ASINya nggak keluar. Mosok sih mau nggak dikasih susu ya. Mosok kalau memang nggak keluar ya gimana kalau nggak dengan susu formula. Jadi masing-masing punya alasan melakukan itu dan kita harus menghormati itu sebetulnya. Itu sih. Kemudian yang perlu diingat adalah bahwa shaming ini yang melakukan itu dulu juga pernah mengalami mom shaming gitu. Jadi supaya kita memutus rantai itu ya, karena efeknya nggak bagus untuk perkembangan anak dan juga ibunya bisa depresi, ya kita melakukan yang itu tadi ya. Gitu. Harus menahan ya dok ya. Baik, nah ini sebagai pertanyaan terakhir nih dok ya, kira-kira apakah seseorang yang menjadi korban mom shaming ini harus konsul ke psikiater atau psikolog seperti itu dok? Oke, kalau itu menurut korban sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya konsul gitu ke psikolog dulu, enggak apa-apa gitu ya, karena yang penting mungkin mereka adalah butuh didengarkan ya gitu. Kalau misalnya sampai setelah ke psikolog misalnya didiagnosa sebagai depresi yang cukup berat, ya biasanya ke psikiater, karena kadang dengan psikoterapi aja belum cukup ya, kadang memang perlu obat juga kalau sampai sudah saking beratnya sampai tadi nggak mau ngapa-ngapain, kemudian ada membahayakan diri sendiri, misalnya ada ide bunuh diri atau ada ide, kalau depresi berat kan kalau ibu itu bunuh diri atau membunuh ya, jadi bunuh diri atau membunuh anaknya kan bahaya. Baik dokter. Nah sebagai penutup dok, apa saja nih dok pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa terkait tema kita hari ini, silakan dok. Tadi saya hanya meringkas tadi ya. Yang penting bahwa kita harus memutus siklus ini. Kita harus memutus siklus ini ya. Jadi kalau tidak diminta untuk memberi nasihat nggak usah gitu. Terus kalau terpaksa memang kita harus milih timing yang tepat gitu. Dan kemudian kita juga harus aware ya dengan kesehatan mental kita. Kalau kita sudah merasa uring-uringan karena masalah ini, kemudian aktivitas sehari-hari terganggu, kemudian pola asuh anak jadi juga terganggu, ya sebaiknya
segera konsultasi ke yang profesional. Kemudian kalau ini di media sosial, ya kalau lingkungannya memang sudah toksik, hindari aja lingkungan toksik itu. Kemudian juga harus cermat ya, cermat memilih apa yang pas buat kita gitu. Jadi tidak semua anjuran pengasuhan anak, apapun itu ya, misalnya yang dari A sampai Z semua dilakukan, karena nggak mungkin ya yang kita bisa melakukan semua dengan sempurna. Jadi percaya aja apa yang sudah kita lakukan adalah yang terbaik buat anak-anak kita gitu ya, karena ibu yang paling tahu kondisi anak dan kondisi keluarga ibu gitu. Ya, baik, luar biasa dokter. Ya mungkin bisa sedikit saya beri kesimpulan ya dokter ya, bahwasanya memang kita itu sebagai pribadi sebagai pribadi itu memang harus menghindari hati-hati dalam berkata, kemudian bertingkah laku kepada sesama tetangga, entah saudara, kepada orang tua, seperti itu ya dokter ya. Karena itu juga kita juga tidak tahu bahwasanya body shaming ini seringkali terjadi karena ketidaksengajaan atau ketidaksadaran seperti itu. Nah, bagi pemirsa atau mungkin yang sudah pernah mengalami mengalami inilah body shaming seperti ini ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya tips and trick ya biar kita tidak menjadi pelaku body shaming dan bagaimana cara menghadapi body shaming itu sendiri ya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Eli ya dokter ya. Ya, atas sharing yang sangat bermanfaat ini dokter ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya juga menambah keilmuan saya. Seperti itu dokter ya. Ya pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di sini ya di penghujung waktu. Jangan lupa saksikan ASI setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tentunya di channel YouTube RIC Sultan Agung dan juga saluran Hospital TV Sultan Agung. Saya Dr. Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.